Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua, dan juga ibu dosen pengampu dari mata kuliah Biosains, yaitu Profesor Dr. Muktiningsih MSI. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai Jurnal Internasional Agrikultural Bioteknologi, di mana jurnal ini membahas atau yang berjudul Alkaline Hydrolysis of Olive Fruits was used for the production of single cell protein by Candida lipolytica, atau juga yaitu hidrolisis alkalin dari limbah minyak zaitun yang akan memproduksi sel tunggal protein dari Candida lipolytica, yaitu asalnya dari ragi. Sebelum kami memulai menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Nafisa Amalia, rekan saya ada Shirley Harisha dan juga Reinhard Raharja. Materi yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu yang pertama ada introduction atau pendahuluan, yaitu juga yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada result and discussion atau hasil dari penelitian jurnal tersebut, dan terakhir adalah conclusion atau kesimpulannya. Berikut adalah gambaran atau cuplikan gambar dari jurnal yang kami bawakan. Baik, pertama introduction. Agricultural biotechnology atau juga bioteknologi pertanian adalah sebuah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia akan pangan. Lalu dalam bidang bioteknologi pertanian ini ada beberapa teknik, yaitu ada teknik klasik dan juga modern. Kalau yang di klasik itu contohnya adalah fermentasi, dan modern itu ada kultur sel dan jaringan, juga rekayasa genetik atau DNA rekombinant. Nah, pada jurnal yang kami bawakan yaitu mengenai teknik itu selanjutnya dari limbah zaitun untuk produksi sel tunggal ini. Dari zaitun sendiri yaitu adalah suku dari Olea europaea, yaitu pohon kecil tahunan dan hijau abadi yang buah mudanya itu dapat kita makan mentah-mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Lalu buah yang tua bisa juga diproduksi, yaitu dengan diperas dan minyaknya itu diekstrak menjadi minyak zaitun seperti yang kita ketahui dan kita pakai. Lalu dari tadi jurnal ini membahas sel tunggal protein atau single cell protein. Sebenarnya single cell protein itu apa sih? Single cell protein itu adalah protein yang berasal dari mikroba atau algae. Keunggulan dari SCP atau protein jenis ini yaitu dapat menjadi solusi atas masalah kekurangan pangan. Seperti di jurnal ini dari Libya, dia mengatasi kekurangan pangan dengan penelitiannya yaitu membuat atau memproduksi sel tunggal protein tersebut. Lalu tujuan dari penelitian jurnal tersebut apa sih? Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menyelidiki kemungkinan produksi protein sel tunggal atau SCP melalui ragi yang teridentifikasi oleh Candida lipolytica melalui daur ulang residu zaitun. Nah, metode pada jurnal tersebut menggunakan fermentasi karena menggunakan mikroba untuk mengubah senyawa pati atau gula menjadi senyawa lain seperti protein. Lalu seperti judulnya hidrolisis alkalin. Nah, dekomposisi hidroalkali zaitun ini sebagai sumber karbonat untuk pertumbuhan ragi, yang dimana untuk pertumbuhan ragi dan untuk memberikan keadaan ideal dan juga mendapatkan jumlah karbohidrat yang tinggi. Jadi dari hidrolisis alkalin itu memiliki capaian untuk keadaan ideal tertingginya seperti itu, atau mendapatkan jumlah karbo yang paling tinggi untuk mendapatkan nutrisi yang lebih baik seperti itu. Jadi dilihat di layar, ini adalah salah satu gambar dari limbah zaitun berupa bubuk serbuk. Nah, dari hidrolisis alkali ini atau hidrolisis basa limbah zaitun digunakan untuk memecah selulosa dan mengisolasi gula sederhana pada suhu dan waktu tertentu. Jadi fungsi dari hidrolisis basa ini itu sebagai memecah selulosa yang ada di buah zaitun dan juga mengisolasi gulanya
sederhana dengan waktu dan suhu tertentu ataupun pH-nya juga tertentu. Dan nanti akan dibahas di metodologi. Nah, lalu dari tadi dibahas sel protein tunggal. Sebenarnya keuntungannya apa sih? Keunggulannya itu apa? SCP ini keunggulannya salah satunya adalah tidak mahal, juga cocok sebagai sumber protein lain, dan juga dapat disuplai dengan nutrisi makanan. Maka dari itu tujuannya juga dari jurnal ini adalah untuk mendapatkan nutrisi makanan yang tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai material dan metodologi. Material and methods. Pertama-tama kita akan membahas mengenai material terlebih dahulu, di mana material yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroorganisme jenis fungi yaitu Candida lipolytica 10, DSM 70561, SM 0301. Untuk gambar dari Candida dapat teman-teman lihat pada gambar di slide kiri bawah. Mikroorganisme ini diperoleh dari Kesehatan Mikroba Fakultas Pertanian UIN Syams Kairo. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media sintetik, yaitu SDA atau dikenal dengan Sabouraud dextrose agar. Untuk aktivasi dan konservasi mikroorganisme dilakukan subkultur tiap 3-4 minggu sekali dan diawetkan pada suhu 4 derajat Celcius. Subkultur adalah metode untuk memperbanyak mikroba pada media kultur yang ada di laboratorium dengan pembiakan terkendali. Subkultur bertujuan untuk mendapatkan isolat murni dari jamur. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas lebih dalam terkait medium SDA. Medium SDA ditemukan oleh Raymond Sabouraud pada tahun 1892, yang awalnya medium ini digunakan untuk mengidentifikasi dan meneliti jamur-jamur yang bersifat dermatofit atau penyebab infeksi kulit. Medium SDA ini digunakan untuk mengisolasi dan kultivasi kelompok fungi, baik fungi multiseluler seperti kapang dan fungi uniseluler seperti ragi. Medium ini bekerja pada pH asam yaitu sekitar 5-6 sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme kontaminan lainnya, sehingga medium ini dikatakan sebagai medium selektif. Oke, pada slide ini teman-teman dapat melihat lebih detail terkait komposisi dari medium SDA. Medium SDA terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama adalah mycological peptone sebesar 10 gram yang berfungsi sebagai sumber nitrogen dan vitamin. Yang kedua ada glukosa sebesar 40 gram yang berfungsi sebagai sumber karbon. Yang ketiga ada aquades sebesar 1 liter sebagai pelarut. Selanjutnya yang keempat ada agar sebesar 15 gram yang berfungsi sebagai pemadat dan memiliki final pH sebesar 5,6 dengan ketidakpastian 0,2. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah persiapan inokulum. Inokulum adalah kultur mikroorganisme yang ditumbuhkan pada substrat sebagai media tumbuh. Pada penelitian ini, inokulum atau suspensi ragi dibuat dari ragi yang berumur 4-5 hari yang digerus dengan lap steril dan ditambahkan 4-5 ml aquades. Jika sudah, suspensi yang terbentuk dimasukkan ke dalam gelas steril dan ditutup. Selanjutnya, yang ketiga adalah kondisi kultural hidrolisis alkali limbah dari buah zaitun. Pertama-tama, limbah buah zaitun dikumpulkan dari 3 sumber yang berbeda, yaitu dari Al-Nafora, Al-Kawarsyah, dan Al-Buatni. Nantinya, hidrolisis alkali limbah ini akan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Jika sudah terkumpul, maka limbah-limbah tersebut dimasukkan ke dalam oven yang suhunya telah disetting sebesar 70 derajat Celcius dan dikeringkan selama 24-48 jam. Kemudian, jika sudah, maka limbah kering tersebut dihaluskan dengan mixer dan dimasukkan ke dalam wadah yang disimpan pada suhu ruang. Setelah itu, ditambahkan NaOH 0,8% pada suhu dan periode waktu yang berbeda untuk ekstraksi dan isolasi gula serta disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit. Yang keempat, supernatan yang mengandung gula hasil isolasi dikumpulkan dan konsentrasi gula yang diperkirakan melalui metode spektrofotometri.
Sebanyak 6% sumber karbon disiapkan dan digunakan selama penelitian. Oke, pada bagian ini kita masih membahas mengenai kondisi kultural, yaitu mengenai kondisi pertumbuhan, inokulasi, dan inkubasi. Sebelum itu, kita akan meninjau definisi dari inokulasi. Inokulasi adalah kegiatan pemindahan mikroorganisme, baik bakteri ataupun jamur, dari suatu tempat ke tempat yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi, sehingga nantinya akan didapatkan biakan mikroorganisme yang lebih murni. Di sisi lain, inkubasi adalah menyimpan atau menempatkan media tanam yang telah diinokulasi pada kondisi ruang tertentu agar miselia jamur dapat tumbuh. Nah, media pertumbuhan yang didapat dari hidrolisis limbah digunakan sebagai sumber nitrogen, dan nantinya media pertumbuhan ini akan didistribusikan ke 3 labu Erlenmeyer dengan masing-masing labu berisi 50 ml media tumbuh. Selanjutnya, media tumbuh ini nantinya akan diautoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jika sudah, media ini akan diinokulasi dengan 2% suspensi ragi yang telah dibuat. Jika sudah diinokulasi, maka media ini akan diinkubasi selama 30 plus minus 1 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm. Jika sudah, nantinya sampel akan dianalisis berat kering biomasa, sisa gula, SCP total, dan pH akhir. Oke, pada bagian keempat ini kita menggunakan metode analisis, di mana pada metode ini kita akan menentukan biomasa, menentukan konsentrasi gula awal dan gula akhir, serta menentukan kandungan protein. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai penentuan biomasa. Untuk menentukan biomasa, kita perlu memisahkan biomasa dari media fermentasinya, yaitu melalui sentrifugasi. Dari sentrifugasi ini nanti akan dihasilkan dua hal, yaitu supernantan dan sel seragi kering. Sel seragi kering ini nantinya akan kita kumpulkan dalam suatu piring kosong, yang piring kosong ini sudah ditimbang beratnya. Jika sudah, sel seragi ini beserta piringnya akan kita oven selama 48 jam. Setelah di oven, dilanjutkan dengan penimbangan kembali. Terakhir, berat ragi kering dengan piring dikurangi dengan berat piring kosong. Dari situlah kita mendapatkan hasil dari biomasa. Nah, supernantan yang dihasilkan ini selanjutnya akan kita kumpulkan dan kita gunakan untuk penentuan konsentrasi gula akhir dan penentuan pH. Oke, seperti yang telah disinggung sebelumnya, untuk menentukan konsentrasi gula awal dan gula sisa, kita menggunakan supernantan. Nah, supernantan ini nantinya akan diambil sebanyak 1 ml dan diencerkan dengan 500 ml air. Nah, supernantan yang telah encer ini kemudian akan diambil sebanyak 1 ml dan dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Lalu di tabung reaksi tersebut diberi perlakuan dengan penambahan 1 ml larutan fenol dengan konsentrasi 5% dan 5 ml asam sulfat pekat. Setelah diberi perlakuan, tabung dikocok dan ditempatkan dalam penanas air pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit. Mengikuti prosedur ini, kepadatan optik larutan dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nanometer. Perhitungan panjang gelombang dan konsentrasi gula setiap sampel bergantung pada kurva standar yang dibuat melalui konsentrasi glukosa gula yang berbeda-beda, yakni dibuat 0, 20, 40, 60, 80, dan 100 mg per mililiter. Selanjutnya, untuk menentukan kandungan protein yang dihasilkan oleh Candida lipolytica, kita akan menghancurkan sel khamir dari setiap percobaan menggunakan mortar. Kemudian, serbuk yang terbentuk diambil sebanyak 0,1 gram dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kemudian ditambahkan 10 ml NaOH1 normal, dan campuran ini akan dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar dan dikocok berulang kali dari waktu ke waktu untuk ekstraksi berat kering dan pelarutan protein dengan kecepatan 3 ulangan per perlakuan. Pemisahan protein dari sisa sel dilakukan dengan cara sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 10 menit.
Nah, supernatan yang kembali terbentuk dikumpulkan lagi untuk mengukur protein total. Nah, dosis 1 ml larutan ini ditempatkan ke dalam tabung reaksi dengan 2,8 ml NaOH1 normal dan 0,2 ml reagen Benedict. Kemudian, tabung tersebut dikocok dengan baik dan dibiarkan selama 15 menit pada suhu kamar. Kandungan protein pada masing-masing sampel kemudian diukur dengan cara spektrofotometri pada panjang gelombang 330 nanometer. Setelah itu, konsentrasi SCP masing-masing diukur tergantung pada kurva protein standar yang dibuat menggunakan konsentrasi yang berbeda, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mg per mililiter albumin. Eksperimen hidrolisis alkali dari limbah bubuk buah zaitun. 1 gram bubuk buah limbah zaitun diberi perlakuan dengan penambahan 10 ml NaOH 0,8 molar dengan suhu yang berbeda-beda, yakni 50, 75, dan 100 derajat Celcius. Dan periode waktu untuk setiap suhu adalah 45, 60, dan 90 menit dalam sampel rangkap 3 untuk ekstraksi dan isolasi kandungan gula limbah buah zaitun. Setelah pendinginan, sampel disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 5000 rpm dan supernatan kembali dikumpulkan ke dalam tabung terpisah untuk menentukan konsentrasi gula yang diisolasi. Hasil terbaik percobaan, yaitu dengan kadar gula yang paling tinggi, akan digunakan selama penelitian karena bagus sebagai sumber karbon dan media basal. Pada eksperimen kedua, kita meninjau pengaruh perbedaan periode inkubasi pada pertumbuhan Candida lipolytica dan produksi SCP. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan media pertumbuhan menggunakan hidrolisis basa limbah, yaitu menggunakan 6% gula sebagai media basal, 0,2% peptol sebagai sumber nitrogen. Kemudian, media pertumbuhan tersebut didistribusikan ke dalam labu Erlenmeyer dengan masing-masing labu diisi 50 ml. Dan pH-nya disesuaikan pada pH 5. Setelah itu, diautoklav, didinginkan, dan diinokulasi dengan suspensi ragi 2% yang dilanjutkan dengan inkubasi dalam inkubator dengan putaran 150 rpm pada suhu 30 plus minus 1 derajat Celcius. Berikutnya, sampel rangkap 3 diambil secara acak setelah 3, 5, 6, 7, dan 8 hari. Terakhir, dianalisis berat kering biomasa ragi, kandungan SCP, rasio sisa gula, dan pH akhir. Pada eksperimen ketiga, kita meninjau pengaruh konsentrasi ion hidrogen terhadap pertumbuhan Candida lipolytica dan produksi SCP. Eksperimen ketiga ini bertujuan untuk melihat pada pH manakah persentase SCP ini dihasilkan paling banyak. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menyiapkan media pertumbuhan terlebih dahulu, namun di sini pH-nya kita buat beragam, yaitu 5, 5,5, 6, 6,5, 7, dan 7,5. Selanjutnya, diikuti dengan autoklav, inokulasi, dan inkubasi. Setelah percobaan berakhir, labu dari inkubator diambil dan dilakukan analisis. Terakhir, pada eksperimen keempat, kita menganalisis pengaruh perbedaan konsentrasi nitrogen dalam bentuk pepton terhadap pertumbuhan Candida lipolytica dan produksi SCP. Sama seperti eksperimen sebelumnya, pada eksperimen ini kita perlu menyiapkan media pertumbuhan, namun konsentrasi peptonnya dibedakan, yakni sebesar 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, dan 0,7%. Setelah 4 hari inkubasi, labu Erlenmeyer dikeluarkan dari inkubator dan dianalisis seperti sebelumnya, yaitu untuk menentukan berat kering biomasa, SCP, sisa gula, dan pH akhir. Selanjutnya adalah result and discussion. Oke, eksperimen pertama yaitu hidrolisis alkali dari limbah bubuk buah zaitun. Di sini ada tabel. Ini tabel dari hasil persentase gula yang dibebaskan dari hidrolisis alkali dari 3 sumber bubuk limbah buah zaitun yang berbeda. Nah, di sini terlihat jelas bahwa jumlah gula yang diisolasi dari ketiga sumber meningkat dengan meningkatnya suhu perakuan dan jumlah paparan, tetapi pada proporsi yang berbeda.
karena sampelnya juga beda-beda. Nah, secara umum, rasio terbaik gula diperoleh dari sampel hidrolisis alkali dari pengepresan Al-Kuwaifiyeh pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, pelakuan dan presentasi gula yang diisolasi mencapai 12,5% dibandingkan dengan dua sumber yang lainnya. Hasil ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Maes dan Delcourt pada tahun 2001 saat menggunakan larutan alkali tereduksi untuk mengekstraksi presentase gula terbesar saat memproses dedak gandum. Selain itu, Asad et al. Pada tahun 2000 menggunakan NaOH untuk ekstraksi roti jagung menjadi gula sederhana dan digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi SCP. Selain itu ada Azam pada tahun 1992 juga menjelaskan bahwa isolasi gula terbaik dari residu gula bit ketika direaksikan dengan natrium hidroksida 1 normal pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasarkan temuan ini, komponen selulosa yang paling banyak dari sampel di atas dihidrolisis menjadi gula sederhana yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat yang baik untuk pertumbuhan dan pembebasan energi untuk reaksi anabolik dan pembentukan SCP. Nah, kemudian gula yang tadi udah diisolasi nih dari hidrolisis itu bakal diencerkan dengan air suling untuk mendapatkan gula 6% dan digunakan sebagai sumber karbon dan media basal selama eksperimen-eksperimen yang akan dilakukan selanjutnya. Eksperimen yang kedua yaitu pengaruh perbedaan periode inkubasi pada pertumbuhan sel lipolitika dan produksi SCP. Nah, di sini ada tabel dan juga grafik yang berisi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi gula berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ragi dan produksi SCP. Karena presentase terendah gula yang tersisa mencapai sekitar 0,30% setelah 8 hari inkubasi. Nah, perlu dicatat juga bahwa seperti yang ditunjukkan pada tabel dan juga grafik, pertumbuhan ragi itu berbanding lurus dengan peningkatan waktu inkubasi sampai hari ke-6. Berat kering biomasa ragi pada hari ke-6 itu mencapai 15,60 gram per liter. Selain itu juga pembacaan SCP tertinggi yaitu 9,07 gram per liter diperoleh setelah 4 hari inkubasi yang setara dengan 69% berat kering biomasa. Temuan ini mendekati dengan temuan Al-Ani pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa inkubasi 4 hari merupakan yang paling baik untuk pertumbuhan tinggi Khmer C. utilis dan produksi SCP. Temuan ini juga sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Asad et al. Pada tahun 2000 ketika mereka menggunakan cangkir jagung alkali sebagai substrat untuk memproduksi SCP oleh Arachnoid sp. Nah, ketika kita mempelajari konsentrasi ion hidrogen, penurunan konsentrasi ion hidrogen atau pH secara bertahap diamati dengan peningkatan waktu inkubasi dan konsentrasi ion hidrogen terendah. Itu dicapai pH 5,30 pada akhir masa inkubasi yaitu 8 hari. Penurunan bertahap konsentrasi ion hidrogen dari media fermentasi dapat dikaitkan dengan akumulasi bertahap produk metabolisme karena aktivitas ragi. Nilai pH media fermentasi merupakan parameter terpenting yang berdampak pada jumlah produksi SCP oleh isolat lokal sel lipolitika. Jumlah akumulasi SCP ditentukan pada nilai pH awal yang berbeda dan hasil disajikan pada tabel dan gambar. Di sini bisa lihat tabel dan gambarnya. Nah, pertumbuhan maksimum ragi 16,8 gram per liter dicapai pada nilai pH awal 6,5. Sedangkan biosintesis SCP tertinggi mencapai 10,50 gram per liter pada media fermentasi pH 5,5. Jumlah ini setara dengan 70% berat kering biomasa. Peningkatan nilai pH di atas 5,5 memiliki efek penekanan pada akumulasi SCP. Hasil yang diperoleh ini juga menunjukkan bahwa konsumsi gula oleh ragi berbanding lurus
dengan pertumbuhan ragi dan produksi SCP. Mengenai produksi SCP, hasil serupa diperoleh oleh Al-Farsi et al. Pada tahun 2019 saat menggunakan limbah kurma sebagai sumber karbon dan media basal untuk pertumbuhan 5 noda jamur. Selain itu, Ogbonda et al. Pada tahun 2007 menemukan nilai pH awal terbaik untuk akumulasi SCP tertinggi oleh alga Spirulina sp diisolasi dari minyak terkontaminasi pada suhu 30% berturut-turut adalah 9,5 dan 10. Konsentrasi ion hidrogen terbaik untuk pertumbuhan ragi C. edax dan produksi SCP adalah pH 4,5. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh Etalibia dan Barati pada tahun 1988. Sedangkan Pesa et al. Pada tahun 1997 menemukan konsentrasi ion hidrogen terbaik untuk pertumbuhan dari ragi C. tropicalis adalah 6. Perbedaan nilai pH awal sehubungan dengan SCP mungkin disebabkan oleh sifat substrat yang digunakan sebagai sumber karbon dan media basal atau jenis mikroorganisme yang digunakan untuk atau keduanya. Selanjutnya adalah eksperimen pengaruh perbedaan konsentrasi nitrogen dalam bentuk pepton terhadap pertumbuhan sel lipolitika dan produksi SCP. Pengaruh penambahan konsentrasi nitrogen yang berbeda dalam bentuk pepton diuji dan hasilnya ditunjukkan pada tabel dan grafik dengan jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan ragi dan produksi SCP meningkat secara bertahap dengan meningkatkan konsentrasi pepton secara bertahap dalam fermentasi. Pertumbuhan kamir tertinggi yaitu 17,55 gram per liter dan jumlah SCP terbaik yaitu sebanyak 10,24 gram per liter dicapai pada media fermentasi yang mengandung 0,4% pepton sebagai sumber nitrogen dan jumlah ini sama dengan 60,95% berat kering. Ketika konsentrasi pepton meningkat secara bertahap dalam media fermentasi, menyebabkan penghambatan bertahap pada pertumbuhan ragi dan akumulasi SCP. Studi serupa juga dilakukan oleh Haider pada tahun 2021 menggunakan hidrolisis serbuk gergaji sebagai sumber karbon. Tetapi ia menemukan amonium fosfat lebih unggul dari sumber nitrogen lain yang digunakan untuk produksi SCP oleh ragi C. tropicalis selama studinya. Sementara Alvarez pada tahun 2019 telah menemukan bahwa amonium sulfat lebih unggul dari sumber nitrogen lain untuk produksi SCP oleh Candida utilis. Karena pasokan unsur sulfur untuk merangsang pembentukan asam amino yang mengandung belerang seperti metionin. Lebih lanjut, Raihani dan Kosfari-Darani pada tahun 2019 menjelaskan bahwa akumulasi SCP oleh setiap mikroorganisme yang diuji sangat dipengaruhi oleh sumber nitrogen yang ditambahkan pada media fermentasi. Hasil percobaan ini juga menunjukkan bahwa sisa gula terendah 0,2% diperoleh pada media fermentasi yang sangat merangsang pertumbuhan ragi dan produksi SCP. Selain itu, nilai pH media fermentasi juga meningkat dengan meningkatnya konsentrasi pepton dalam fermentasi yang mungkin terkait dengan aktivitas metabolisme ragi dan produksi metabolit dasar yang berbeda. Hasil ini mencerminkan hubungan antara rasio gula dengan nitrogen, yaitu kira-kira 1/12,5 nitrogen karbon. Nah, temuan ini sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti Litchfield pada tahun 1983 yang menjelaskan bahwa rasio terbaik karbon terhadap nitrogen untuk pertumbuhan lebih banyak dan jumlah biosintesis SCP tertinggi secara mikrobiologi berkisar antara 10,1 hingga 15,1 dan 20,1. Nah, itu untuk karbon dibandingkan dengan nitrogen. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan bahwa residu pertanian dalam bidang bioteknologi seperti limbah buah zaitun dapat kita gunakan untuk membuat SCP atau single cell protein melalui proses khusus dengan mikroorganisme
yaitu Candida lipolytica. Limbah bubuk zaitun ini dihidrolisis basal menggunakan natrium hidroksida dengan molaritas 0,8 pada suhu 100 derajat dengan waktu 60 menit yang menghasilkan kadar gula yaitu 12,5%. Dari perolehan tersebut, limbah zaitun ini sebagai media kultur dan sumber karbonat untuk pertumbuhan ragi dan juga produksi SCP. Lalu pemanfaatan limbah zaitun ini dalam bidang bioteknologi dapat mengurangi jumlah limbah lingkungan dan juga menekan biaya penelitian. Jumlah gula yang diisolasi meningkat dan berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ragi juga produksi SCP, yang dimana semakin tinggi produksi gula atau kadar gula, maka pertumbuhan ragi dan SCP pun meningkat. Namun ketika kadar gula menurun atau akan habis, maka pertumbuhan ragi dan produksi SCP pun akan menurun. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah referensi yang kami ambil untuk mengampuh dan mendukung kinerja dari jurnal dan materi yang kami sampaikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi Agricultural Bioteknologi yang berjudul Hidrolisis Alkali Limbah Zaitun untuk produksi SCP atau sel tunggal protein dari Candida lipolytica. Mudah-mudahan teman-teman semua dan yang menonton video ini dapat memahami dan juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan apabila jika kelompok kami ada kesalahan kata ataupun materi yang keliru, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.